Tuhan, selamat kita ketemu kembali dalam ibadah online CKUFC. Gimana kabar Bapak Ibu saudara sekalian ada di rumah? Saya berharap dan saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, terpelihara oleh kasih setia Tuhan yang besar. Mari hari ini kita memulai ibadah kita bersama, kita memulai berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur anugerah-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu melimpah dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau menyanyi, kami memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan mengurapi, menguduskan kami, bahkan Tuhan menguduskan kami semua dan kuasa darah anak domba Allah. Dan kami percaya kami sudah dilayakkan masuk dalam hadirat Tuhan, diberkati dalam hadirat-Mu. Teman-teman kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan juga melawat, memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami siap memuji, memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang setia. Apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Mari katakan bersama-sama pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, amin. Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allah yang setia. Firman Tuhan berkata, sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tidak pernah bisa menyangkali dirinya. Dia Tuhan yang tetap setia bagi setiap kita. Mari katakan lagi dari awal pujian ini sebagai doa dan ungkapan hatimu kepada Tuhan. Kau Tuhan yang berjanji, tidak pernah ingkar janji. Kau Tuhan yang setia, genapi setiap janji-Mu dalam hidup setiap kami. Mari sama-sama katakan lagi. Selalu menopang hidupku.
Segenap hatimu katakan lagi, Kaulah Tuhan, oh yang berjanji tak sekalimu Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti, amin, di sepanjang hidupku selamanya ku kan setia melayani mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia, lagi katakan Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalimu Kau ingkari kesetiaan, terbukti, amin, di sepanjang hidupku untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sembah Tuhan, haleluya. Mari sembah Tuhan, Kau Allahku yang setia, Kau Allahku yang baik, Kau tak pernah ingkari janjimu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari yang di rumah angkat suara lebih lagi bagi Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur
Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan janji-Mu tidak pernah terlambat untuk digenapi dalam hidup setiap kami. Sebab itu kami mau percaya dan menantikan setiap janji-janji-Mu yang tidak pernah terlambat digenapi dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Lagi sekali lagi janji-Mu, oh janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin. Yang percaya katakan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, amin. Engkau Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, tidak pernah berubah kasih-Mu dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu hari ini kami mendengar firman-Mu, firman memberi pengharapan, firman memberikan sukacita, firman memberikan kekuatan, firman yang membuat kami percaya lebih lagi akan kehebatan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus, dan mari setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan, kita ketemu kembali dalam ibadah online minggu hari ini. Mari kita mau belajar Alkitab sama-sama dalam Injil Lukas pasal 15. Kita mulai baca di ayat 18 ya. Ada beberapa ayat yang kita baca, tapi kita mulai dari ayat 18. Sekali lagi Lukas pasal yang kelima ayat 18 mulai. Firman Tuhan berkata begini. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidurnya. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap, perhatikan, membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? 23, manakah yang lebih mudah? Perhatikan ini. Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Saudara, dari ayat ini saya tertarik di ayat 23 di mana Tuhan berkata sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Di ayat 23 dia berkata begini, manakah yang lebih mudah? Ya, sekali lagi,
mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Menurut Anda mana yang lebih mudah? Dosa diampuni atau menyembuhkan orang yang sedang sakit? Saya percaya kita sependapat bahwa lebih susah mengampuni dosa. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa lakukan mengampuni dosa. Dan itu pun cara Tuhan mengampuni dosa kita itu tidak dengan gratis, tapi Dia bayar dengan nyawa anaknya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nyawa Yesus mati di atas kayu salib untuk supaya kita yang berdosa ini bisa diampuni. Sedangkan untuk menyembuhkan penyakit, Yesus gak perlu mati. Ya, kalau saudara tahu ketika Yesus masih hidup di dunia ini, Dia menyembuhkan banyak orang, bahkan Dia bisa membangkitkan orang mati. Tapi untuk supaya orang diampuni sebenarnya tidak ada cara lain, yaitu Yesus harus mati. Jadi dengan kata lain, yang lebih mudah mana? Yang lebih mudah adalah menyembuhkan orang sakit. Karena tadi saya sudah katakan, untuk mengampuni ada harga yang harus dibayar, yaitu kematian Yesus. Nah, bagian yang pertama yang menarik perhatian saya adalah begini. Saudara perlu tahu bahwa bagian yang paling sulit dalam hidup kita yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun kecuali oleh Tuhan sendiri, yaitu mengampuni manusia, itu Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Yang paling sulit Dia sudah lakukan bagi kita. Yang menarik adalah begini, banyak orang percaya kalau Yesus sudah mengampuni dosanya, bahwa Yesus itu sudah mati untuk kita. Tetapi yang paling gampangnya adalah menyembuhkan sakit, memberkati kita. Itu sebenarnya hal yang paling gampang. Tapi jujur hal itu yang paling sulit untuk kita percayai. Saya bisa dengar kata amin, paling sulit. Kenapa? Karena buktinya hari ini berapa banyak orang udah percaya Yesus, tapi tidak terlalu yakin bahwa hidupmu mau ditolong Tuhan, hidupmu mau disembuhkan Tuhan, hidupmu mau diberkati Tuhan, hidupmu mau dipelihara Tuhan. Beberapa orang mungkin dengarkan khotbah ini berkata, Pak, apa Tuhan mau menolong saya? Saya beritahu Tuhan mau menolongmu. Bagian tersulit pun Dia sudah lakukan untuk kita. Apalagi cuma menolongmu. Pak, saya lagi gak punya uang hari ini. Apa Tuhan mau berkati saya? Saya beritahu Dia mau mati aja untuk kita. Dia lakukan. Apalagi cuma memberkati hidupmu. Pak, saya punya banyak pengeluaran. Saya punya banyak kebutuhan. Apa Tuhan mau tolong saya? Saya beritahu Dia aja mau mati untuk kita. Apalagi cuma itu. Pak, saya lagi sakit. Apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Saya mau beritahu Tuhan mau menyembuhkan dan engkau harus percaya itu. Saya bisa dengar kata amin. Banyak orang Kristen lebih percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan mau mati untuk kita. Bagian itu paling susah, kita bisa percaya. Tapi kenapa bagian yang paling gampang kita susah untuk percaya? Makanya kalau saudara baca Alkitab, lihat dulu. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 32 ada satu ayat yang bagus. Firman Tuhan berkata begini, lihat. Roma 8 ayat 32. Ia Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Lihat ini, Bapa tidak sayang anaknya, tidak eman anaknya, menyerahkannya bagi kita. Perhatikan ini ayat 32. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi dengan kata lain, kalau Yesus mau berikan nyawanya, kalau Bapa mau berikan anaknya bagi kita, bagaimana mungkin Dia tidak mau tolong kita untuk hal yang lain? Makanya hari ini saya banyak melihat orang begini, saudara. Orang percaya mati masuk surga karena darah Yesus, karena korban Yesus. Tapi tidak banyak orang yang terlalu yakin bahwa selama di muka bumi ini pun Tuhan bertanggung jawab, Tuhan mau tolong hidupmu, Tuhan mau menyembuhkan engkau, Tuhan mau memberkati engkau, Tuhan mau memberkati pekerjaanmu, Tuhan mau memulihkan rumah tanggamu, Tuhan mau memulihkan seluruh aspek hidupmu. Tidak banyak orang terlalu percaya. Makanya Tuhan sampai nanya, mana sih yang lebih gampang? Sebenarnya jawabnya sederhana. Yang paling gampang menyembuhkan. Tapi itu yang paling susah dipercaya.
Paling gampang apa? Memberkati. Tapi itu yang paling susah orang percaya. Paling gampang apa? Paling gampang memulihkan ekonomimu. Tapi itu yang paling susah orang percaya. Buktinya hari-hari ini ada banyak orang mengeluh hanya karena keadaannya seperti hari ini. Saya beritahu kepada saudara, kalau engkau lagi susah ini, bangkitkan imanmu. Saya bisa dengar amin. Kalau engkau lagi dalam persoalan hari ini, bangkitkan imanmu, percaya. Engkau berkata begini, aku yakin Tuhan mau tolong saya. Aku yakin Tuhan mau sembuhkan saya. Aku yakin Tuhan mau berkati aku. Aku yakin Tuhan mau pulihkan aku. Bagian yang paling susah aja Dia berikan nyawanya untukku. Apalagi yang lainnya. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu bagian yang pertama, pertanyaan Yesus, manakah yang lebih mudah? Mengampuni dosa atau menyembuhkan sakit atau memberkati atau memulihkan hidupmu? Saya berharap, saya berdoa, saudara yang percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan sudah menyelamatkan hidupmu, Tuhan sudah bayar hidupmu dengan darah Yesus, maka Anda juga harus percaya Tuhan mau menolong engkau. Saya bisa dengar kata amin. Yang kedua, pertanyaan tidak ada di Alkitab, tapi saya mau memberikan pertanyaan kepada Anda dari apa yang dalam Alkitab yang kita baca tadi. Yang kedua adalah begini, mana yang lebih mudah? Ya, menyembuhkan sakit atau membongkar atap. Maksudnya apa Pak membongkar atap? Kalau saudara tahu orang lumpuh itu yang sakit, ya kan? Mereka tidak bisa masuk ke rumah di mana ada Yesus. Lalu Alkitab berkata, mereka naik ke atap, lalu bongkar atap, lalu menurunkan orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya diturunkan dari atap, lalu diturunkan di depan Yesus. Nah pertanyaan saya begini, mana yang lebih gampang? Menyembuhkan orang lumpuh atau bongkar atap? Menurut saya kita semua sependapat, yang paling susah menyembuhkan orang lumpuh. Karena kalau orang lumpuh ini bisa sembuh dengan sendirinya, maka dia tidak perlu bongkar atap. Tapi karena dia tidak bisa menyembuhkan dirinya, makanya dia pengen ketemu Yesus, makanya dia bongkar atap. Menurunkan orang lumpuh itu di depan Yesus. Nah bagian yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah begini. Ya, tahukah saudara bahwa bagian yang sulit Yesus yang selalu mengerjakannya bagi kita. Bagian yang gampang itu kita yang mengerjakannya. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan tidak suruh kita mati di atas kayu salib. Tuhan cuma suruh kita percaya. Karena Tuhan tahu kita tidak pantas, bahkan sekalipun kita mau, kita nggak bisa mati di atas kayu salib. Ya, hanya Yesus yang bisa. Dan bagian yang paling gampang dia suruh untuk kita. Sama dengan orang lumpuh itu. Saudara tahu orang lumpuh itu tidak bisa nyembuhin dirinya sendiri bersama dengan teman-temannya. Tapi yang bisa dia lakukan bongkar atap. Makanya saya beritahu, Tuhan itu selalu memberikan Anda bagian yang paling gampang. Dan bagian susahnya Tuhan yang mengerjakannya. Saya bisa dengar kata amin. Nah karena itu kalau saudara jalani hidup ini, dan Anda berkata, Pak hidup saya susah, Pak susah sekali hidup saya. Saya mau beritahu, kalau Anda merasa susah hidupmu, bagaimana mungkin apa yang Yesus lakukan lebih susah lagi? Karena itu hari ini kalau engkau tahu bongkar atap lebih mudah, makanya saya beritahu kepada saudara, ya, banyaklah bersyukur dengan hidupmu. Saya bisa dengar kata amin. Kalau Anda merasa bahwa hidupmu itu lebih berat, saya khawatir Anda berusaha mengerjakan sesuatu yang bukan bagianmu. Bagian 4 orang temannya tadi itu bukan berusaha menyembuhkan orang lumpuh itu, bukan. Bagian 4 orang temannya yang menandu orang lumpuh itu, yaitu membongkar atap. Dan saya yakin itu lebih mudah. Karena itu saya percaya begini ya, sesusah-susahnya hidup kita, sebenarnya saudara perlu melihat dengan perspektif bahwa sebenarnya Tuhan tidak pengen Anda susah. Kalaupun Anda merasa hidupmu beban berat hari ini, jangan-jangan Anda memikul beban yang bukan tanggung jawabmu. Anak-anak saya sekolah, saya selalu berkata begini, nak, tanggung jawabmu itu selama kau sekolah belajar, gak usah mikir uang sekolah. Bagian mikir uang sekolah itu papi.
Bagianmu belajar sungguh-sungguh, itu aja bagianmu. Bagian yang mikirin nanti sekolahmu harus bayar begini, bayar ini, itu urusan papi. Ya, saya bilang gitu kepada anak saya. Tapi kalau saya berdoa, saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan, bagian saya ngomongin anak saya. Tapi bagian menyediakan, itu Tuhan yang sediakan. Kenapa? Karena bagi saya lebih gampang saya ngomongin anak saya. Nak, bagianmu itu belajar. Bagian papi yang mikirin untuk bayar uang sekolah. Tapi apakah benar saya mikirin? Tidak. Bagian saya ngasih tahu ke anak saya. Bagian saya berikutnya saya ngasih tahu Tuhan. Tuhan, ya, anak-anak saya mau sekolah. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sudah, saya serahkan sama Tuhan. Saya nggak perlu mikir lagi. Ya. Makanya begini, banyak orang merasa beban berat karena begini, apa yang bagian Tuhan, dia juga ikut-ikut mikirin. Makanya kalau saudara baca juga ya dalam 1 Petrus 5, Tuhan berkata begini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara hidupmu. Serahkan khawatirmu. Bagianmu itu menyerahkan khawatir, bagian Tuhan memelihara hidup kita. Karena itu sebenarnya saya terlalu yakin anak-anak Tuhan sebenarnya Tuhan sudah persiapkan semuanya yang gampang bagian kita. Saya bisa kata amin. Yang susah Tuhan yang mengerjakan. Makanya saya tanya kepada saudara, lebih gampang mana? Bongkar atap atau nyembuhin temannya yang sakit lumpuh itu? Gampang bongkar atap. Makanya dia kerjakan apa yang menjadi bagiannya yang gampang. Selanjutnya terserah Tuhan. Saya bisa kata amin. Karena itu saya mau tahu, saya mau beritahu kepada saudara, bagian yang paling gampang apa yang Tuhan suruh sama Anda? Berdoa. Saya bisa kata amin. Lah kalau Anda berkata, loh berdoa tok gimana Pak, kalau saya nggak mikirin ini mikirin itu, berdoa tok gimana? Saya beritahu kepada saudara, Anda berdoa, Anda kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan, selebihnya serahkan Tuhan. Yang tidak bisa Anda kendalikan, biar Tuhan yang kendalikan. Saya bisa kata amin. Kalau engkau punya suami bu, kerja di luar kota, lalu engkau khawatir suamiku nanti selingkuh di luar kota Pak, nanti suamiku nanti gimana buka cabang perusahaan bukan, cabang rumah tangga di sana. Saya beritahu, kalau engkau khawatir ya berdoa, biar bagian Tuhan yang menjaga suamimu. Saya bisa dengar kata amin. Gak usah bolak-balik di telepon, ngentek-ngentek no pulsa. Saya bisa dengar kata amin. Bagian Anda berdoa, selanjutnya serahkan Tuhan. Pak, karyawan saya nggak bisa dipercaya Pak, saya khawatirin karyawan saya berbuat curang Pak. Saya beritahu, Anda kan nggak bisa juga mengawasi karyawan Anda 24 jam. Apa Anda mau pasang CCTV di rumah karyawanmu? Apa Anda mau pasang CCTV di jalan untuk semuanya lalu Anda kendalikan? Kan tidak bisa. Bagian yang termudah, Anda lipat tangan berdoa, Tuhan dimanapun karyawanku berada Tuhan lindungi, jaga, pagari, semuanya Tuhan. Nah Tuhan yang akan tolong kau. Nah banyak orang stres mengerjakan, memikirkan sesuatu yang bukan bagianmu. Pikirkan apa yang menjadi bagianmu, karena bagianmu itu selalu Tuhan berkata gini, Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu melampaui kekuatanmu. Saya bisa dengar kata amin. Itu jelas Alkitab bilang, Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi melampaui kemampuanmu. Makanya saya mau tunjukin satu ayat dulu, lihat. Baca Alkitab saudara dalam Matius pasal 11 ayat 28 ya. Matius pasal 11 ayat 28 firman Tuhan berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Perhatikan baik-baik ini. Tuhan mau berikan kelegaan kepada kita bagi orang yang punya beban berat. Nah, bagaimana caranya Tuhan membuat orang yang punya beban berat diberi kelegaan? Lihat ayat 29. Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Lihat ayat 30. "Sebab kuk yang kupasang itu enak." Sekali lagi, kuk yang Tuhan pasang itu apa? Apa saudara? Enak. Dan bebanku pun ringan.
Jadi kalau Anda datang sama Tuhan dalam kondisi berbeban berat, Anda sudah datang sama Tuhan, Anda pulang tetap beban berat, jangan-jangan Anda salah pikul beban. Anda nggak tukar bebanmu dengan beban yang Tuhan kasih kepada engkau. Tuhan berkata, mari kepada aku yang letih lesu berbeban berat. Aku ganti bebanmu dengan beban yang aku taruh kepadamu. Dan Tuhan berkata, beban yang aku berikan kepadamu itu enak. Bisa bilang amin? Dan bebanku pun ringan. Jadi kalau Anda sudah datang sama Tuhan dan Anda masih berbeban berat, pertanyaan saya, Anda jangan-jangan salah mengerjakan. Anda kerjakan bagian yang bukan bagianmu. Bagianmu Tuhan berkata enak dan ringan. Saya bisa kata amin. Karena itu perhatikan ini, mana yang lebih mudah? Ya. Menyembuhkan atau bongkar atap? Ya jelas bongkar atap lah. Makanya orang itu tidak pernah mencoba menyembuhkan temannya. Yang dia lakukan mencoba bongkar atap dan itu yang dia lakukan. Dan benar, kesembuhan Tuhan lakukan. Bagian yang tidak bisa mereka lakukan, Tuhan lakukan. Saya kadang-kadang heran begini. Tuhan itu selalu berkata begini, kalau engkau susah berdoa. Gitu kita, disuruh doa aja susah. Yang paling gampang loh. Tuhan gak pernah bilang begini. Jadi saudara-saudara yang dalam masalah, pikirkan masalahmu. Tidak. Tuhan malah bilang gini, pikirkan semua yang baik, yang enak, yang suci. Pikirkan itu. Tuhan tidak pernah bilang gini, pikirkan masalahmu supaya kau tambah botak, supaya kau tambah susah. Gak. Tuhan gak bilang begitu. Tuhan bilang, pikirkan semua yang enak. Hari ini gak usah mikirin. Kalau engkau sudah berdoa untuk pekerjaanmu, serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu gimana caranya menyelesaikan pekerjaanku, tapi aku percaya Tuhan yang akan selesaikan. Bagian aku berdoa, percaya, serahkan, khawatir, Tuhan yang akan selesaikan. Tuhan, bagaimana ini rumah tanggaku? Gimana ini rumah tanggaku di ujung tanduk? Ya, nggak tahu tanduknya juga siapa, tapi jelas di ujung tanduk ya. Tapi gimana, saya nggak bisa lagi kendalikan suami saya udah melakukan yang seenaknya sendiri. Saya nggak bisa lagi kendalikan istri saya nggak bisa lagi Pak memulihkan. Ya, engkau mungkin tidak bisa memulihkan. Tapi bagianmu, kau berdoa. Biar Tuhan yang turun tangan memulihkan suamimu. Biar Tuhan yang memulihkan istrimu. Pak, saya nggak bisa lagi ngapa-ngapain anak-anak saya ini kurang ajar Pak. Bagianmu berdoa, biar Tuhan yang akan kendalikan, yang akan pulihkan anakmu. Saya bisa dengarkan amin. Pak, bos saya pelit Pak. Gak usah melok demo. Pak, bos saya ini Pak, saya minta kenaikan gaji. Gak usah. Anda berdoa, Tuhan bisa punya cara memberkati engkau. Bahkan mungkin dari yang lain Tuhan bisa buka jalan untuk pekerjaanmu. Saya bisa dengarkan amin. Karena itu saya mau beritahu kepada saudara. Ya. Saya beritahu kepada saudara. Bagian yang paling gampang itu kita. Selebihnya izinkan dan serahkan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga mana yang paling mudah? Jadi yang pertama tadi mengampuni dosa atau menyembuhkan. Yang kedua menyembuhkan atau bongkar atap. Yang ketiga, lihat ini. Mana yang lebih mudah ya? Memperbaiki atap atau jadi orang sakitnya. Ya, orang lumpuhnya ini. Tidak ditulis dalam Alkitab orang ini sudah lumpuh berapa lama. Tapi kalau Anda dikasih milih, Anda milih keluarin biaya perbaikan atap atau keluarin biaya rumah sakit. Misalnya orang itu masuk rumah sakit, biaya pengobatan. Ya, Anda pilih mana? Anda sehat, keluar uang perbaiki atap atau Anda jadi orang sakitnya? Anda pilih mana? Lebih gampang mana kira-kira? Kalau saya rasa lebih gampang perbaiki atap. Tidak mudah loh jadi orang lumpuh. Amin. Orang lumpuh ini meskipun tidak mudah jadi orang lumpuh tapi dia beruntung juga. Dia punya 4 teman yang baik. Ya. Tapi menurut saya ya meskipun saya harus keluar biaya perbaikan atap karena dibongkar sama orang lumpuh itu. Maka paling tidak saya merasa itu lebih gampang daripada jadi orang sakitnya. Nah bagian yang ketiga saya beritahu kepada saudara ya. Ya setiap orang punya porsi tersendiri dalam kehidupan. Tapi saya mau beritahu ya.
Orang yang punya rumah mungkin bisa saja dia mengeluh. Ya apa ini atapku, ini orang kurang ajar bongkar-bongkar atap gak minta izin. Main bongkar aja seenaknya sendiri. Ini siapa nanti yang memperbaiki? Siapa nanti yang bayar tukang? Siapa yang nanti ini nanggung ini perbaikan ini dan itu? Bisa saja orang yang punya rumah itu mengeluh. Tapi kalau dia lihat begini, aduh beruntung aku cuma atapku tok yang rusak yang aku harus bayar. Kasihan orang itu lumpuh. Ya. Bagian yang ketiga saya beritahu kalau Anda bisa melihat porsi yang sebenarnya, ya, maka Anda tidak akan pernah mengeluh dengan hidupmu. Saya bisa kata amin. Kalaupun engkau hari ini punya masalah, ya seperti orang yang punya rumah, atapnya dibongkar, keluar biaya lagi untuk bongkar atap. Paling tidak dia lebih beruntung hanya keluar biaya bongkar atap dibandingin orang lumpuh ini. Nah lihat hidupmu, saya banyak ketemu orang saudara, bolak-balik mengeluh. Selalu mengeluh. Entah mengeluh soal pekerjaan lah, pekerjaanku gak enak lah. Nah apalagi mengeluh soal rumah tangga lah, mengeluh soal ini, mengeluh soal itu. Ada orang sehat masih mengeluh, banyak orang sakit loh. Ya. Dan bagian yang ketiga saya beritahu, setiap orang itu punya porsi sendiri. Tapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, bersyukurlah. Kalaupun engkau diizinkan keluar uang biaya atap, bersyukurlah. Karena ada orang lumpuh yang lebih parah daripadamu. Saya bisa dengar kata amin. Bersyukurlah. Karena ada banyak hal yang lebih mudah yang sebenarnya engkau bisa syukuri daripada engkau mengeluh tiap hari untuk sesuatu yang sukar yang kau alami. Saya bisa dengar kata amin. Banyak hal yang kau bisa syukuri. Saya bisa dengar kata amin sekali lagi. Banyak hal kalau engkau masih kerja hari ini bersyukurlah. Karena itu lihat kalau saya jadi pemilik atap mungkin saya akan berkata aduh saya keluar uang untuk biaya atap lagi ini gara-gara orang ini. Tapi saya bersyukur. Saya bukan orang lumpuhnya. Saya bisa dengar kata amin. Suatu hari ada orang kecopetan. Lalu dikasih tahu, kamu kok kecopetan, kau bisa bersyukur kepada Tuhan. Orang itu menjawab begini, saya bersyukur bukan karena saya kecopetan. Orang itu berkata, saya bersyukur karena saya bukan pencopetnya. Karena saya dicopet, saya bukan pencopetnya. Bisa bilang amin. Kalau Anda barangmu hilang, saya bersyukur. Jangan bersyukur karena barangmu hilang, jangan. Berdoa biar Tuhan tolong engkau supaya apa yang hilang Tuhan bisa berkati engkau lebih lagi. Tapi bersyukurlah karena engkau bukan malingnya. Bisa bilang amin. Meskipun kelihatan ada orang-orang yang hidupnya gak benar tapi lebih enak. Anda mestinya bersyukur, engkau berkata puji Tuhan. Meskipun mungkin aku makan sederhana tapi bersyukur yang aku makan ini semua dari berkat Tuhan. Bukan dari nyolong. Bisa bilang amin. Karena itu bagian yang ketiga. Syukuri hidupmu karena setiap orang punya porsi tersendiri dan saya tahu kalau engkau lihat semua masalahmu engkau tidak bisa bersyukur. Tapi kalau engkau lihat aduh Tuhan, puji Tuhan saya cuma bayar biaya atap, perbaikan atap memang besar mungkin. Tapi kalau disuruh milih antara sakit dengan biaya atap, saya milih bayar biaya atap. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara hari ini. Mana yang lebih mudah? Dan saya percaya yang pertama Tuhan sudah mati bagi kita. Itu yang paling susah. Dan kalau yang paling susah Tuhan mau berikan, lakukan untuk kita. Maka yang lain kebutuhanmu Tuhan juga mau sediakan. Tuhan mau berkatimu. Bangkitkan imanmu, percaya. Kalau Tuhan saja mau mati untuk hidupmu, maka percaya Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan tidak akan biarkan engkau jatuh tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan usahamu tergeletak. Tuhan akan tolong engkau. Tuhan akan bangkitkan engkau. Tuhan akan pulihkan engkau. Tuhan akan bangkitkan engkau kembali. Yang kedua, dengarkan baik ya. Ya, mana yang lebih susah? Bongkar atap, Tuhan selalu kasih kita yang paling gampang. Bebannya enak. Karena itu bersyukur tiap hari. Kalau engkau rasa dirimu beban, Pak aku ini berat Pak, berat. Jangan-jangan engkau salah pikul. Pikul pukuknya Tuhan dan biar Tuhan yang pikul kukmu. Dan dia akan selesaikan bagimu. Dan yang ketiga, belajar bersyukur. Ada masih banyak orang mungkin yang lebih susah dari kita.
Ada begitu banyak orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Kalaupun engkau hari ini hadapi masalah, kalaupun engkau hari ini hadapi persoalan, lihat dengan perspektif yang berbeda. Bahwa ada banyak keberuntungan-keberuntungan jauh lebih banyak yang Tuhan berikan dalam hidupmu daripada persoalanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat setiap tangan yang terangkat. Mari angkat tanganmu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan iman kami hari ini untuk percaya bahwa Tuhan mau menolong kami. Mari angkat tangan kananmu lebih tinggi, taruh tangan kirimu di dada. Aku mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sakit Tuhan tolong disembuhkan. Semua yang lemah Tuhan tolong dikuatkan. Bahkan semua hari ini dalam kekurangan, dalam persoalan apapun, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami. Kalau kami percaya Yesus sudah mau mati bagi kami, maka kami juga percaya Yesus mau menolong kami. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami mau Tuhan memikul apa yang menjadi kuk Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkata, serahkan kekhawatiranmu, kami mau serahkan kekhawatiran kami hari ini. Dan biar Tuhan yang akan mengerjakannya, Tuhan yang akan menolong kami. Bagian yang tidak bisa kami kerjakan, kami tahu Tuhan yang akan mengerjakan. Bagian kami hanya percaya, berdoa, berserah, melakukan apa yang kami bisa. Dan selebihnya Tuhan yang akan mengerjakan bagi kami. Dan kami percaya juga Tuhan, adapun hari ini kami dalam masalah, kami mau melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kami. Karena itu kami mau bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Mungkin hari ini kami punya persoalan, tapi kami tahu hidup kami ada lebih banyak hal yang bisa kami syukuri daripada kami keluhkan persoalan kami. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Buka tanganmu sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu setiap perkataan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, terima warisan Allah sulung berkat double porsi. Dalam tahun penyertaan Tuhan yang sempurna, ada yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai, sampai ketemu dengan ibadah-ibadah selanjutnya. Jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum subscribe, mari subscribe. Dan share kepada teman-teman saudara. Kalau saudara diberkati, kalau saudara merasa dikuatkan, kalau saudara merasa dipulihkan, kalau saudara merasa ditopang lewat firman Tuhan, hari ini bagikan kepada teman-temanmu yang lain. Karena mungkin ada banyak orang juga yang memerlukan khotbah ini supaya mereka dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati.